Baik, saat ini telah bergabung bersama kita secara virtual Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Pak Sandiaga Uno yang akan memberikan kata sambutan sekaligus menandakan dimulainya rangkaian kegiatan Ideathon Rindu Labuan Bajo dan peluncuran buku ND Bumi Pancasila oleh Forum ND Sare. Wow, sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi, Pak. Pak Sandi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Anya, selamat pagi. Semangat, semangat, Pagi, semangat. semangat semuanya. Wah, Bapak sehat-sehat ya, Pak, sekarang? Sehat, mengucap syukur, dan saya ingin mengingatkan kita semua di tengah pandemi, tantangan ekonomi, mari kita terapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, karena kita harus bantu secara totalitas bagaimana kita menekan angka penularan virus COVID-19 ini. Semangat semuanya! Semangat, betul sekali, Pak. Pak Sandi, silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk sambutannya, Pak. Thank you, Anya, dan terima kasih kesempatannya mengundang di acara Ideathon Rindu Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Saya buka dengan pantun. Siap, Anya? Ke air terjun lewat jalan berbatu. Cakep. Jadinya kesandung dan nangis terseduh-seduh. Cakep. Kalau ke NTT, mampirlah ke Danau Kelimutu Barat Vincent Jemadu. Cakep. Ada Labuan Bajo, semakin ku rindu. Asik. Yang Vincent Jemadu itu akan nambah sendiri. Baik, yang saya hormati Pak Vincentius Jemadu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, putra dari NTT yang menjadi kebanggaan Kemenparekraf. Yang saya hormati Direktur Utama BPO Labuan Bajo Flores, Sana Fatina. Co-founder Warung Pintar, ada Pak Sofyan Hadiwijaya. Pemerhati Pariwisata Labuan Bajo, Bapak Crispin Mesima, co-founder dari dan CEO dari Du Anyam, ini keren banget, Ana Keraf. Apa kabar Mbak Ana? Udah lama nggak ketemu, produknya keren banget. Baik Pak Menteri, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat, salam sama keluarga ya. Juga ada pendiri Forum ND Sare, FS, Bapak Zainal Indradewa, dan seluruh peserta Anya yang saya banggakan, kita bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub. Saya pesen kopiah khas Labuan Bajo yang enak banget, nyaman dipakai, tapi udah habis karena banyak diminta. Mbak Sana udah pesenin 100 buah, tapi karena mungkin terlalu banyak, dekranasdanya perlu waktu, jadi belum nyampe, katanya masih on the way. Jadi aku cari-cari yang khas Labuan Bajo yang aku punya, cuman shawl ini, tenun dari Labuan Bajo yang aku dapat terakhir kali kunjungan ke Labuan Bajo. Dan minggu ini mestinya aku ada di Labuan Bajo, tapi karena ada PPKM yang diperketat dan kita akan masuk tahapan yang sangat punya penuh dengan tantangan ini, kami tidak melakukan mobilitas saat ini dan semuanya dilakukan WFH 100%. Dan hari ini saya sangat berbahagia dan sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa webinar pagi ini tujuannya adalah untuk mendorong transformasi ide menuju pariwisata dan ekonomi kreatif yang produktif dalam kegiatan Ideathon #Rindu Labuan Bajo. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan ya walaupun ada pandemi dan tantangan ekonomi, kita tetap semangat, kita tetap inovatif, tetap kreatif, tetap berusaha meningkatkan keterampilan kita, menciptakan ide-ide dan strategi serta langkah yang tepat.
Ada tokoh-tokoh inspiratif yang hadir. Nanti mereka akan memberikan satu materi yang tentunya mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sebagai pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Labuan Bajo keren banget. Saya setiap hari ada di sini nih, di belakang saya ini Labuan Bajo, mengingatkan kita terhadap satu dari 5 destinasi super prioritas, dan baru kita pilih juga pada rakor kemarin sebagai side events dari G20 tahun depan. Jadi nanti Labuan Bajo tentunya akan harus menghadirkan satu tema yang menurut saya adalah tema ekonomi kreatif dan tema yang berkaitan dengan sustainability, quality and sustainability. Dan karena Labuan Bajo ini unik, bukan hanya ada Pulau Komodo dan keindahan alamnya, tapi juga punya culture, punya nature and culture, dan daya tarik wisatanya ini sangat luar biasa. Dan tadi saya mengingatkan Mbak Sana agar desa-desa wisata yang menjadi daya tarik dari Labuan Bajo dan akan kita bangunkan travel pattern bisa menjadi bagian daripada pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan lingkungan dalam konsep personalized, customized, localized, and smaller in size. Jadi infrastruktur akan terus kita kembangkan, tapi kalau kita hanya membangun infrastruktur, tidak membangun SDM, maka kita tidak akan mampu untuk menghadirkan tujuan capaian SDGs. Saya selalu menyampaikan bahwa lagu tadi kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, selalu mengingatkan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, SDM-nya dulu kita bangun, setelah itu baru kita bangun fisiknya. Jangan kita hanya membangun raga, tidak membangun jiwa. Saya sangat mengapresiasi Mbak Sana dan teman-teman Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang terus bergerak. Kemarin kita buat kegiatan di MRT, kita juga kunjungan ke Bima, dan saya yakin bahwa kegiatan ini tidak hanya ide-ide kreatif saja, tapi akan ditindaklanjuti, akan diwujudkan, akan direalisasikan dalam bentuk aksi yang nyata. Dan semoga kegiatan ini juga menjadi contoh bagi badan otorita pariwisata lainnya, maupun juga untuk penyemangat para penyelenggara pariwisata dan sentra ekonomi kreatif untuk membangkitkan semangat di tengah-tengah pandemi. Semoga para peserta dapat merasakan vibrasi dan resonansi ini. Dan mari kita sumbangkan ide brilian kita untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo dan NTT secara keseluruhan. Dan saya diminta untuk meluncing, tapi nanti di penghujung kita akan meluncing webinar ini, dan juga akan ada peluncuran buku ya. Nanti akan dipandu oleh MC, tapi saya tutup dulu dengan pantun. Kuat adalah keunggulan beton. Cakep. Di dunia konstruksi, ia menjadi materi primadona. Cakep. Selamat berkompetisi para peserta Ideathon. Cakep. Bangkitkan perekonomian NTT dan Indonesia tercinta. Mantap. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan MC untuk memandu apresiasi atas launching buku Saku Wisata dan Budaya ND Bumi Pancasila. Silakan. Pak, terima kasih banget untuk kata sambutannya, luar biasa, Pak Sandi dan para hadirin yang terhormat. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pemutaran video yang akan menjadi penandaan simbolis dari peluncuran buku ND Bumi Pancasila oleh Forum ND Sare.
Ya, Pak Sandi tadi berbicara mengenai ide-ide brilian dan juga inovasi. Nah, buku ini merupakan inovasi dari teman-teman kita di Kabupaten ND. Buku ini dibuat untuk turut membantu perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ND dan juga sebagai upaya untuk membangkitkan pariwisata di Kabupaten ND, Pak. Dalam buku ini nanti akan dijelaskan bagaimana Kabupaten ND ini merupakan sejarahnya sebagai kota Pancasila yang juga kaya akan budaya, bahasa, serta pastinya tujuan wisata yang nggak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Pak Menteri, sebentar saja nih kita chit-chat sedikit. Harapan Bapak tadi setelah melihat buku ini, ke depannya buku ini bisa menjadi apa sih, Pak? Ya, ini buku Saku Wisata dan Budaya ND Bumi Pancasila. Ini menurut saya kita perlu apresiasi secara totalitas karena ini satu bentuk kreativitas dan kepedulian anak muda di Kabupaten ND yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang ada. Saya sendiri sudah beberapa kali ke Kabupaten ND, saya mendarat di sana melihat Danau Kelimutu, melihat rumah Bung Karno. Saya juga terpesona dengan keindahan alam ND. Dan kami di Kemenparekraf bersama Mbak Sana di Badan Otorita Labuan Bajo Flores tentunya ingin memberikan rasa terima kasih atas kerja keras dari komunitas ND Sare. Tepuk tangan dong guys buat komunitas ND Sare dan beberapa anak muda diaspora ND dalam kelompok Forum ND Sare. Karena mereka sudah berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya ND, dan meningkatkan masyarakat, terutama bidang ekonomi di ND. Dan mereka mengoptimalkan potensi yang dimiliki seperti pariwisata, budaya serta sejarah dekat ND dengan meletakkan dasar negara Republik Indonesia itu Pancasila dan Bung Karno mendapatkan inspirasi Pancasila itu saat dia diasingkan di ND. Nah, harapannya peluncuran buku ini menjadi contoh dan motivasi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi untuk mengangkat kembali destinasi wisata dan sejarah yang ada dan menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi serta dapat meningkatkan awareness. Awareness ini penting, terutama awareness publik terhadap nilai sejarah yang ada di Kabupaten ND sebagai bumi Pancasila. Tapi ada beberapa chat nih saya lihat nih guys. Wow, udah 200 partisipannya. Peserta dapat e-booknya nggak? Kata Raden Asri Kartini. Giveaway dong. Oke, saya akan memberikan giveaway sejumlah 10 buku ini yang akan kita bagikan, tapi harus dijawab pertanyaannya dan dijawab dari kolom chat. 10 pertanyaan, jawaban pertama yang benar akan mendapat buku ini secara gratis. Saya yang akan sediakan bersama-sama dengan Mbak Sana. Pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaannya. 10 jawaban pertama yang akan mendapatkan. Sebutkan kunjungan terakhir saya ke Labuan Bajo tanggal berapa di bulan berapa. Gampang guys, pakai Google aja. Kedua, sebutkan saya tinggal di hotel apa. Dan yang ketiga, sebutkan kuliner khas favorit Labuan Bajo yang paling saya sukai. Ada 3 jawaban ini dan 10 jawaban pertama akan mendapatkan favoritnya Pak Sandi. Yes. 30 Mei 2021 ngawur. Recording in progress. Kalau kita bicara soal data analytics, Oke, jawabannya sudah ada beberapa yang benar. Pertama, kunjungannya di bulan 3, 2, 1. Hotelnya sudah ada yang benar. Tapi tanggalnya kalian kok belum Google? Google berita lah, Sandiaga Uno, Labuan Bajo. Nah, tuh udah ada yang benar. Oke, 3 jawaban benar. Sudah ada mulai masuk. Pertama, kunjungannya di bulan Januari 2021. Belum sempat lagi kunjungan karena keburu PPKM. Kedua adalah tinggal di Hotel Inaya.
Komodo Bay. Ketiga, kesukaan saya yang dibuatkan oleh Mbak Sana, yaitu sup ikan kuah asam Labuan Bajo. Sup ikan kuah asam Labuan Bajo. Terima kasih. Silakan 10 pemenang pertama diberikan hadiahnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anya. Oke, panitia mungkin boleh dibantu untuk mencatat jawaban yang benar. Pak Sandi, terima kasih banyak, seru banget. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita foto dulu ya, Pak. Akan Harus ada seru kalau webinarnya nggak ada giveaway mah, anak-anak muda sekarang mah ya, mereka. betul. Seru, lebih seru ada giveaway, Pak. Benar banget. Kita Kalau akan ada giveaway bangun semua, bangun. Ini langsung rame loh di chatnya. Iya, kalau juga pada bobok semua. Lagi Pak tuh katanya. Sebentar nanti Nanti Pak Vincent aja. ya. Pak Vincent nih Inspektur VJ, dia punya banyak ide-ide cemerlang nanti sama Mbak Sana. Siap, Mas Menteri. Aman. Aman. Oke, udah fotonya. Oke, kita akan ada sesi foto. Saya akan mengundang Bu Shana selaku Direktur Utama BPOLBF dan juga Mas Faiz dari Forum Endesare. Silakan Ibu Shana dan Mas Faiz untuk tampil di kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap kalau gitu. Pak Sandi, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Endesare. Semoga juga buku ini sesuai ya dengan tujuannya yang mulia untuk membangkitkan pariwisata. Amin. Terima kasih Mas Menteri. Pak Sandi, sampai kita ketemu lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sehat-sehat. Bye-bye. We love you. Labuan Bajo, we love you. Bye-bye. Bye Pak, terima kasih. Oke, untuk membuka acara kita hari ini,